Nah, ikhwani rahimakumullah, itu saat roh ditaruh di fisik. Nah, inilah yang namanya mulai kehidupan di dunia. Makanya ada perlakuan khusus kalau bayi umur 120 hari meninggal dunia. Ada syariat yang mengatur kehidupan sudah dimulai. Ini kehidupan dunia. Nah, sebelum kehidupan dunia ini roh di mana? Roh di mana? Berarti kita ini enggak tahu-tahu ada di perut gitu loh. Ada perjalanannya. Tapi kita lupa. Kita enggak ingat. Amnesia. Ya, kita amnesia. Para ulama mengatakan, kalau kita simak dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 172, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Terjemahannya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi alias tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengeluarkan kita semua dalam wujud ruh. Masih wujudnya ruh. Dikeluarkan sama Allah ta'ala di satu tempat. Di satu tempat. Tempat itu bukan di alam dunia, tapi di alam sono. Kenapa dikatakan alam sono? Karena nggak ngerti itu ada di mana. Jadi cukup dikatakan di alam sono. Nggak usah ribet, nggak usah ruwet. Alam mana? Alam sono. Di mana itu? Nggak ngerti. Wallahu alam, nggak ngerti, udah lupa kita nggak ingat. Kemudian dikeluarkan, malaikat melihat. Dalam sebuah hadis disebutkan ketika malaikat melihat jumlah ruh yang akan jadi manusia, malaikat ngomong sama Allah Ta'ala, ya Allah, bumi nggak cukup untuk mereka, bumi nggak akan muat untuk mereka. Maka Allah mewahyukan kepada malaikat, aku ciptakan kematian untuk mereka semua. Ada batas waktunya. Malaikat mengatakan kalau begitu nanti mereka nggak akan bisa menikmati hidup. Kenapa? Baru hidup udah tahu akan mati. Nggak akan bisa menikmati hidup. Maka Allah Ta'ala mengatakan, aku akan beri mereka harapan. Harapan itulah yang membuat manusia bersemangat untuk hidup. Nah, di situ seluruhnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian semua? Saat itu semuanya jawab, bala, benar ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami semua. Kenapa kita bersaksi seperti itu? Karena saat itu kita melihat kekuasaan Allah yang luar biasa. Ruh ini udah lihat jagat raya seperti apa. Ruh paham siapa yang menciptakan seluruhnya. Ruh ngerti, kemudian ruh bersaksi, benar ya Allah, yang nyiptain adalah Engkau. Nah, kesaksian ini ada di dalam manusia, manapun manusianya dan siapapun manusianya. Karena itu dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi terlahir itu dia sudah punya di dalam dirinya fitrah, beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya yang menciptakan jagat raya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bayi yang lahir bersih, ya, kesaksiannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu kita dikembalikan ke sulbi Nabi Adam alaihissalam. Nah, disitulah kemudian ilmu kita terbatas untuk memahami. Memahami. Menurut berbagai hadis yang ada tentang perjalanan ruh tersebut, ruh ini dititipkan di sulbi ayah masing-masing. Jadi ada orang yang memang punya catatan nanti akan punya anak, itu di sulbinya sudah ada ruh anak keturunannya. Ada ruh anak keturunannya di sulbi-sulbinya itu. Di mana itu? Wallahu a'lam. Kita nggak ngerti. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak akan bahas itu. Nggak perlu dibahas. Ini rahasia yang kita nggak boleh mengungkapnya dan nggak bisa mengungkapnya. Karena yang tahu rahasia pun nggak ngomong. Allah pun nggak menjelaskan dengan detail.
Nabi Muhammad SAW pun tidak menyampaikan perkara ini dengan urut satu per satu. Cuman kita dikasih tahu poin-poinnya. Kamu dulu dari alam surgawi, kamu iman sama Allah Ta'ala, kamu terlahir ke muka bumi ini, usia 120 hari, di situ mulai ruhmu ditaruh. Nanti kalau kamu selamat lahir, yaitu mulai perjalanan hidup di alam bumi, lanjut sampai usia yang udah ditentukan, ruhmu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diletakkan di mana ruh? Diletakkan di alam barzah. Setelah di alam barzah sekian lama, Allah akan tentukan tibanya kiamat. Begitu kiamat itu tiba, maka Allah kembalikan ruh kepada jasad. Jasad dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu namanya hari kebangkitan. Manusia bangkit bukan jasad jalan sendiri nggak ada ruhnya. Di situ jasad akan muncul dengan ruhnya masing-masing. Nanti yang ketemu saya manggilnya ya Mas Novel. Mas Novel gimana kabarnya? Yang namanya Anton, Pak Anton gimana kabarnya? Sesuai dengan namanya masing-masing ketika hidup di dunia, sesuai dengan nama yang diberikan orang tuanya. Nama yang melekat dari orang tuanya, itulah yang akan menjadi namanya sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya tidak akan pernah berubah. Itu nama yang melekat terus. Karena itulah kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syariat, berilah nama anakmu dengan nama-nama yang baik. Karena dengan itulah nanti akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.